satu kejadian yang kurang menyenangkan. Insiden ya Pak? Insiden ya, di mana ada oknum yang melakukan tindakan provokatif lah terhadap logo dari Persikabo. Pada dasarnya kan kita mau di rumah sendiri, apalagi di rumah orang ya. Maksudnya kita harus bersikap baik, kita mendukung tim kita dengan tertib. Betul. Welcome back again to Persib Pagi. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk seluruh bobotoh salam dunia. Kembali lagi bersama kami di program Persib Podcast. Di papa ini selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kan yang nonton YouTube tuh berbagai jamnya, bisa pagi, siang, sore, malam, bahkan subuh. Nonton di Amerika, di Cina, di Korea, bisa. Di Timbuktu juga bisa. Iya, bisa. Oke. Oke, kembali lagi di sini bersama saya Adi dan juga Saya Jatnika. Dan seperti biasa Dan ya. tamu spesial. Tamu spesial. Jangan kapok-kapok ya Pak. Jangan bosan-bosan ketemu lagi. Tadi habis ngebaso ya Pak ya. Enggak, pedasnya masih kerasa. Masih berasa. Nah mungkin ada yang spesial di hari ini karena kan kita besok akan bertanding melawan Arema FC di Stadion Pakansari. Nah, pasti banyak pertanyaan dari seluruh bobotoh salam dunia yang ramai juga di sosial media. Kenapa sih pertandingan lawan Arema FC tidak ada penonton? Nah, mungkin di program ini akan dibahas juga bersama dengan Pak Teddy. Oke, mungkin Pak Ted, untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja sebenarnya alasan kenapa pertandingan besok melawan Arema itu tidak ada penonton. Mungkin bisa dijelaskan Pak, biar bobotoh lebih tahu. Mungkin kalau kita harus bercerita, kita harus bercerita dari awal. Pada saat kita tidak bisa bermain di GBLA, dikarenakan GBLA sedang dilakukan persiapan untuk sebagai tempat latihan di Piala Dunia. Sehingga kita harus mencari stadion yang lain. Awalnya alternatif pertama adalah ke Wibawa Mukti. Jadi waktu itu seingat saya sebelum lawan Bayangkara lah. Jadi kita udah rencanakan untuk bermain di Wibawa Mukti. Tetapi memang dari sisi perizinan itu tidak bisa diberikan. Dan kemudian di pertandingan selanjutnya pada saat melawan PSM juga kita juga mencoba lagi untuk di Wibawa Mukti. Tapi waktu itu kita udah paralel, udah jalan dua. Dan Pakansari, dan memang ternyata Wibawa Mukti juga tidak diizinkan, mungkin dengan alasan keamanan tertentu. Akhirnya kita bermain di Pakansari sejak melawan PSM. Jadi ceritanya seperti itu sebenarnya. Dan kemudian bahwa pada saat kita melakukan audiensi dengan Polres Bogor juga sudah disebutkan bahwa melihat jadwal pertandingan Persib sampai selesai yang akan rencananya dilakukan di Pakansari itu sudah sempat didiskusikan bahwa ini kemungkinan yang melawan Arema kemungkinan juga tidak bisa bermain di Pakansari. Tapi dengan diskusi yang lebih panjang, kemudian kita termasuk berusaha untuk menjelaskan dan diperkuat dengan pertandingan pertama, kedua yang berjalan relatif lancar, sampai kemudian seperti kita ketahui ada satu kejadian yang kurang menyenangkan. Insiden ya Pak? Insiden ya, di mana ada oknum yang melakukan tindakan provokatif lah terhadap logo dari Persikabo. Jadi dan ternyata urusannya jadi berkepanjangan. Ada meskipun teman-teman bobotoh sudah menemui tokoh-tokoh fansnya Persikabo, tapi tetap aja di akar rumput tetap ada pro kontra insiden. Sehingga atas dasar tersebut pada awalnya juga sebenarnya kita tidak diizinkan untuk bermain di Pakansari. Tapi kita berterima kasih kepada Polres Bogor yang pada akhirnya bisa mengizinkan kita untuk bisa bermain di Pakansari tanpa penonton. Pasti
buat kita yang penting kita bisa main, dan apabila memang sudah diputuskan atas dasar faktor keselamatan dan keamanan, pasti kita sebagai pemohon kita ikut atas keputusan tersebut. Berarti maksudnya tidak keluarnya perizinan ini kan diakibatkan oleh ada beberapa insiden ya Pak ya? Mungkin sebelumnya lawan PSM, terakhir lawan Rans juga ada sedikit Pak ya di luar stadion. Nah, jadi memang di situ pun tergantung dari kasarnya sejauh mana supporter kita berperilaku ya Pak ya? Betul. Karena kan izin keramaian pasti dikeluarkan, diterbitkan atas dasar suatu analisa intelijen keamanan, di mana pasti pihak kepolisian pasti sudah mempunyai proyeksi, prediksi atas kemungkinan yang bisa terjadi. Sehingga atas dasar itu ya diputuskan tanpa penonton. Ya kita sudah berusaha sebenarnya, karena buat kita kehadiran Bobotoh untuk bisa mendukung timnya langsung di stadion itu memang sangat besar. Tapi ya memang ini adalah suatu dinamika pada saat melakukan proses permohonan perizinan, bahwa ada situasi-situasi tertentu yang mungkin menjadi pertimbangan bagi kepolisian untuk bisa mengeluarkan perizinannya. Di luar itu pun Persib selalu tepat waktu Pak ya, menyiapkan dokumen segala macam. Ya, maksudnya ketika submit ke pihak kepolisian untuk bisa dikaji ya Pak ya. Karena kan memang sudah ada aturannya kan. Betul. Iya. Saya lihat ini sebenarnya perizinan ini tidak hanya satu pihak dari manajemen Pak, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, termasuk mungkin ini pelajaran juga bagi Bobotoh untuk tetap berlaku baik ketika away maupun sebagai home. Betul. Apalagi pada dasarnya kan kita mau di rumah sendiri, apalagi di rumah orang ya. Maksudnya kita harus bersikap baik, kita mendukung tim kita dengan tertib, sopan, dan kita tunjukkan bahwa perilaku Bobotoh adalah memang Bobotoh yang bager dan someah. Ya memang ya kita sebagai tamu berkunjung ke rumah orang memang harus selalu menjunjung sopan, menghormati yang punya rumah juga, kasar begitu ya. Bahasanya apa itu? Amit ya. Bukan someah hademana kasarnya. Jadi kita harus selalu bersikap sopan ketika kita bertamu ke rumah orang. Gitu. Jadi someah hadeka semah teh sebenarnya dari dua sisi kan. Betul. Jadi dari kita bertamu juga tetap harus someah lah gitu harus. Ya, meskipun kita jadi tamu ataupun kita jadi tuan rumah, kita harus saling menghormati sih Pak. Mungkin teman-teman Bobotoh bisa dicatat bahwa kita memang baik di kandang sendiri ataupun memang kita sedang away, selain kita mendukung Persib secara sepenuh hati, tapi di luar itu kita harus bersikap sopan, karena ya itu akan menjadi catatan untuk dari pihak keamanan juga Pak ya. Karena dengan kita berlaku sopan tentunya akan berpengaruh kepada keluarnya perizinan ya Pak ya. Betul. Nah, dan banyak pertanyaan juga Pak dari Bobotoh di sosial media gitu Pak ya. Kenapa di Pakansari? Karena kan di Jawa Barat tuh banyak stadion juga Pak ya. Ada Stadion Galuh ya. Betul. Terus di Ciamis, Purwakarta banyak stadion. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan kenapa di Pakansari dan seperti apa sih prosedurnya sih Pak? Ya karena kan sejak kejadian Kanjuruhan kan setiap stadion yang dipakai oleh tim itu kan harus sudah lolos proses yang namanya risk assessment, di mana itu dilakukan oleh dari suatu divisi di Mabes Polri. Baharkam di Pamofit. Nah itu yang mengakses kelayakan dari suatu stadion. Jadi sehingga kita tidak bisa menggunakan stadion-stadion yang memang belum lolos verifikasi tersebut, risk assessment tersebut. Dan itu prosesnya panjang ya Pak? Itu prosesnya ya mungkin 2 hari kali untuk mereka mengakses. Tetapi kan dari proses itu kan biasanya ada temuan-temuan yang kemudian harus diperbaiki, harus dipenuhi untuk memenuhi suatu standar tertentu. Dan itu kan pasti butuh waktu dan usaha
apabila ada temuan-temuan yang memang mensyaratkan stadion tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu. Ya. Mungkin pihak yang berwenang tersebut sebelumnya udah mencoba mengakses beberapa stadion tersebut kali Pak ya, mencoba mengecek segala macam, mungkin kulitnya aja segala macam, akhirnya memutuskan untuk di Pakansari mungkin Pak ya. Ya, kalau Pakansari kan memang sudah sudah lolos lah risk assessment, kemudian secara infrastruktur juga bagus, kemudian dipakai juga oleh 2 tim yang lainnya. Jadi secara infrastruktur dan fasilitas penunjangnya pasti sudah terpenuhi. Ya. Karena tidak hanya fasilitas stadion, biasanya kan diperhitungkan juga parkir dan lain sebagainya, akses jalan. Keamanan juga kali Betul, keamanan. Jadi memang kalau misalkan di satu stadion fasilitasnya bagus, aksesnya kurang bagus, tetap aja susah. Biasanya seperti itu. Betul. Nah, untuk kedepannya apakah di Pakansari terus atau seperti apa Pak? Kan pasti bakal bertanya-tanya dari pihak. Rencananya memang kita akan bermain terus di Pakansari, dan dari pembicaraan seharusnya kalau memang situasinya kondusif itu memang sudah diizinkan dengan penonton. Tapi makanya ini yang harus kita jaga bersama-sama supaya kita tetap bisa menjaga kondusivitas pada saat mendukung Persib langsung ke stadion. Jadi karena ini akan menjadi catatan-catatan dari pihak keamanan pada saat proses mengeluarkan izin. Ya. Jadi peluang untuk adanya penonton tetap ada ya Pak ya? Iya. Jadi tergantung, ya gini Bobotoh, tergantung dari Bobotoh semua juga ketika melakukan laga tandang maupun kandang. Karena memang sekarang akan dilaksanakan di Pakansari, jadi mungkin perlu diingat bahwa perilaku atau sikap dari seluruh Bobotoh juga memang harus sangat diperhatikan ya. Tetap harus menjunjung tinggi kesopanan, sangat menghormati, dan jangan melanggar aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang ya Pak ya. Jadi untuk lawan Arema itu nonton di rumah. Ya, nah Bapak mungkin ada himbauan untuk seluruh Bobotoh Pak yang memang akan untuk besok kan tidak ada penonton Pak. Ada himbauan nggak Pak? Seperti apa Pak? Ya, untuk pertandingan khusus besok melawan Arema, sebaiknya tidak datang ke stadion dan mendukung langsung karena memang tidak diizinkan dari sisi perizinan dan kita tidak menjual tiket. Jadi kita dukung Persib dari rumah dan tetap menjaga perilaku apabila teman-teman Bobotoh menonton bareng di tempat-tempat umum. Ya. Jadi mungkin jangan memaksakan nih Kang Jat ya, maksudnya jangan memaksakan stadion karena meskipun tidak ada penonton, pihak keamanan pun tetap akan berjaga ya Pak ya. Karena setelah pertandingan ini peluang untuk nonton Persib di stadion masih ada. Betul. Maka perilaku lawan Arema ini dinilai mudah-mudahan berikutnya ada penonton. Ya. Karena belum lama ada kejadian juga Pak ya, maksudnya ada beberapa oknum supporter yang mencoba masuk ke stadion di pertandingan lain Pak ya. Itu kan maksudnya jangan sampai kejadian lagi gitu, maksudnya biar kedepannya proses perizinan dapat keluar dengan baik. Nah mungkin ini terakhir Pak, kita tidak perlu berlama-lama, ada satu hal pertanyaan. Ketua Umum PSSI yang baru, Pak Erick Thohir kan rencananya akan membuat program yaitu ad hoc supporter. Nah, menurut Bapak sendiri tanggapan seperti apa Pak, dan apakah di Persib sendiri sudah diterapkan sejauh mana? Sebenarnya itu program yang sangat bagus sebenarnya dan memang harus kita dukung karena memang ada keterkaitan yang sangat dalam antara klub dengan supporternya, dan itu tadi menyambung pertanyaannya Adi bahwa sebenarnya di Persib kita mempunyai tim yang mirip-mirip seperti itu. Kita sebutnya fans engagement team. Itu kita sudah bentuk dari tahun 2018. Dan memang itu memang suatu program yang memang bisa menyambung komunikasi dan silaturahmi antara klub dengan supporter. Dan makanya salah satu dari program tersebut kan mungkin sekarang kita punya yang namanya program Sampurasun Bobotoh. Edukasi ya Pak ya, dua arah juga. Ya, jadi kita melakukan sharing session lah. Kita bertukar cerita mengenai apa yang kita lakukan di Persib, rencana-rencana yang akan kita lakukan, dan hal-hal lain yang ingin diketahui oleh teman-teman Bobotoh itu terjadi di situ, dan terjadi tanya jawab antara Bobotoh dengan tim fans engagement kita. Jadi memang dari tahun 2018 sudah dilakukan oleh Persib sendiri ya, karena memang
yang namanya Bobotoh adalah aset kita juga yang perlu kita jaga, perlu kita bina hubungannya agar tujuan dari klub sendiri tercapai bersama-sama dengan supporter sesuai dengan semangat kita Pak ya, menang bersama ya Pak. Jadi mungkin seperti itu Bobotoh, pertanyaan-pertanyaan dari Bobotoh di sosial media sudah jelas dijawab oleh Pak Teddy. Mungkin nanti mudah-mudahan pertandingan selanjutnya kita bisa bertemu lagi di stadion, dan mungkin untuk yang besok diharapkan seluruh Bobotoh untuk menonton di rumah. Tetap mendukung doanya agar Persib bisa meraih hasil yang positif ya Pak ya. Ya. Tapi untuk setelah Piala Dunia U20 kembali ke GBL kan Pak? Iya, kembali ke GBLA karena GBLA adalah rumah kita. Ya, sesuai lagu rumah kita sendiri. Oh, rumah kita sendiri. Coba ada lagunya nggak? Ya, dari tadi serius terus obrolannya. Tapi emang nyanyi. Ada teksnya nggak? Dari tadi obrolannya serius. Iya. Jadi tapi serius ya temanya. Bukan kedua Pak ini kan seringnya berusaha transfer ya kan. Nah sekarang kita coba membungkusnya dengan isu-isu yang hangat di sosial media. Kita coba klarifikasi di program ini. Ada pertanyaan dari Aulus? Enggak. Cukup Mas ya. Dari Asud? Dari Ijang? Badli? Dari kru yang bertugas? Kalau tidak ada, kita tutup aja. Kita ketemu lagi di program Persib Podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih Pak Teddy. Terima kasih semuanya.